Saya Desni Anggita dari kelas 12 IPA 1 akan menjelaskan materi mengenai arus bolak-balik. Pengertian dari arus bolak-balik adalah arus listrik yang arah dan besarnya selalu berubah terhadap waktu dan dapat mengalir dalam dua arah secara periodik. Arus bolak-balik diperoleh dari sumber tegangan bolak-balik seperti generator AC. Di dalam persamaan arus bolak-balik terdapat nilai maksimum dan nilai efektif. Nilai maksimum sendiri adalah nilai terbesar yang ada dalam persamaan, sedangkan nilai efektif adalah nilai yang didapatkan dari alat ukur itu. Rumus-rumus pada arus bolak-balik. 1. Untuk mencari kuat arus menggunakan rumus I sama dengan I maksimal sin omega T. Dan untuk mencari tegangannya menggunakan V sama dengan V maksimal dikali sin omega T. Dalam arus bolak-balik juga terdapat beberapa rangkaian seperti rangkaian resistif, yaitu rangkaian jika di sebuah resistor diberi tegangan bolak-balik, arus listrik dan tegangannya akan sefase. Hal ini dikarenakan nilai tegangan dan arus akan mencapai nilai maksimum atau minimum pada waktu yang bersamaan, sehingga didapatkan rumus untuk mencari kuat arus efektif menggunakan rumus IF sama dengan V efektif dibagi dengan hambatan, dan I maksimal sama dengan V maksimal atau tegangan maksimal dibagi dengan hambatannya. 2. Ada rangkaian induktor. Pada rangkaian induktor, arus listrik mempunyai fase yang berbeda dengan tegangan. Pada rangkaian induktor, tegangan akan mendahului arus dengan beda fase sebesar pi/2 atau 90 derajat. Meskipun pada rangkaian induktif tidak terdapat resistor, tetapi pada rangkaian ini terdapat sebuah besaran yang mempunyai sifat yang sama dengan hambatan listrik, yaitu reaktansi induktif, yang mana dapat dicari dengan rumus XL sama dengan omega dikali L, di mana XL adalah reaktansi induktor dan omega merupakan kecepatan sudut serta L adalah induktor dengan satuan Henry. Lalu ada rangkaian kapasitor. Pada rangkaian kapasitor, arus mempunyai beda fase sebesar pi/2 atau 90 derajat dengan tegangan. Dalam hal ini, arus mendahului tegangan dengan beda fase sebesar 90 derajat. Seperti juga pada rangkaian induktif, maka pada rangkaian kapasitif terdapat sebuah besaran reaktansi yang disebut reaktansi kapasitif, di mana dapat dicari menggunakan rumus XC sama dengan 1 dibagi omega dikali C, di mana XC merupakan reaktansi kapasitor dan C adalah kapasitor dengan satuan farad. Selanjutnya ada impedansi rangkaian RLC. Pada rangkaian AC terdapat resistor, induktor, dan kapasitor dalam rangkaian. Efek hambatan total yang dihasilkan oleh R, XL, dan XC dalam rangkaian AC disebut impedansi dengan lambang Z. Nilai Z tidak dapat dihitung dengan penjumlahan aljabar atau skalar seperti pada arus arah, sehingga rumus untuk mencari impedansi adalah Z sama dengan akar R kuadrat ditambah dalam kurung XL dikurangi XC di kuadrat. Berikut merupakan contoh soal dari arus bolak-balik. 1. Ada untuk mencari tegangan maksimal. Dengan soal, apabila jarum voltmeter AC menunjukkan angka 215 volt, tentukan besaran tegangan bolak-balik yang terukur. Tegangan yang terukur dalam voltmeter adalah tegangan efektif, sehingga diperoleh V efektif sama dengan 205 volt, sehingga dapat ditulis V efektif sama dengan V maksimal dibagi akar 2. Kita anggap akar 2-nya adalah 1,4, sehingga V maksimal sama dengan akar 2 dikali V efektif sama dengan 1,4 dikali 215 menghasilkan 301 volt. Yang kedua adalah impedansi rangkaian RLC. Untuk mencari impedansi rangkaian RLC, kita membutuhkan rangkaian induktif dulu. Untuk mencarinya dengan rumus XL sama dengan omega dikali L. Omeganya kita peroleh 200 dikali 0,075 Henry sama dengan 15 ohm.
Untuk reaktansi kapasitif dengan rumus 1 dibagi omega dikali C. Omega kapasitornya adalah 500 mF atau sama dengan 500 kali 10 pangkat negatif 6, menghasilkan 1/200 kali 500 kali 10 pangkat 6 menghasilkan 10 ohm. Maka impedansinya adalah akar dari hambatan kuadrat ditambah XL dikurangi XC kuadrat, menghasilkan akar 122 ditambah 5 kuadrat sama dengan 13 ohm. Maka kuat arus maksimumnya adalah tegangan maksimum dibagi dengan impedansi, yaitu 26 dibagi 13 sama dengan 2.